Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Ya, kita semua pada pagi hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban ibadah salat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah. Dan baru saja usai kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita pagi ini, hari ini, termasuk ibadah puasa kita, bacaan Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya diperkenan, dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini atas izin Allah kita sudah bertemu memasuki hari ke-10 dari bulan suci Ramadan. Artinya sudah sepertiga di bulan suci Ramadan ini kita sudah melewatinya, dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiang pelunggu sami, kita semua sekeluarga tetap diberikan kekuatan lahir batin, iman taqwa, kesehatan, keafiatan, keselamatan. Kita semua mampu insyaallah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pagi ini sedikit kita berdiskusi kembali tentang beberapa keutamaan, beberapa fadilah daripada ibadah puasa Ramadan yang sangat perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan karena iman itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wahtisaban, karena mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, bahwa puasa yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan, sedang dan akan kita laksanakan, itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin
ila 700 dhifin ila adhafin katsirah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai di atas itu berlipat-lipat, illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Kalau puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa yang dikerjakan oleh hamba-hambaku, kata Allah, fa innahu li, itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Berikutnya yang ketiga, fadilah puasa Ramadan adalah bahwa akan diberikan 2 kegembiraan bagi hamba Allah yang melaksanakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lis-shaimi farhatani 'inda iftarihi wa 'inda liqa'i rabbih. Artinya bagi orang-orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah 'inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka puasa, di sana Allah berikan rasa senang, rasa gembira kepada kita, kepada hamba-hamba yang tetap istiqamah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Senang kita berbuka puasa, gembira kita ketika kita menghadapi hidangan buka puasa. Dan memang beda muntamilu berbuka kanca keluarga niki, andai kata ritan di puasa niki jamaah, beda kegembiraan kita dibanding dengan orang atau saudara kita, keluarga kita yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Munsi sekedar milu berbuka-buka aja, tidak ada kegembiraan. Kemudian kegembiraan yang kedua, kata Nabi, inda liqa'i rabbih, nanti dia akan gembira ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, ada nikmat yang lebih tinggi daripada sekedar masuk syurga, yang namanya nikmat az-ziyadah. Nikmat kita bisa berjumpa dengan Allah, kita bisa bertemu dengan Allah, kita bisa melihat atau memandang wajahnya Allah. Itu lebih tinggi daripada nikmat masuk syurga. Kita bisa melihat wajahnya Allah, walaupun seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus ingatan kita. Setelah kita memandang wajahnya Allah, kita gembira karena di dunia kita telah melaksanakan puasa Ramadan, dan seketika itu Allah mencabut ingatan kita dan kita tidak bisa membayangkan, mengingat bagaimana rupa Allah yang sebenarnya. Tapi ketemu dengan Allah di syurga, memandang wajah Allah di syurga, itu nikmat yang lebih agung, lebih tinggi daripada sekedar masuk syurga. Itulah 2 kegembiraan diberikan bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita memperolehnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, itu nanti khusus pintu masuknya di syurga yang namanya babur rayyan. Nabi pernah bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam syurga itu ada sebuah pintu namanya ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di sana orang-orang yang berpuasa hanya boleh masuk dari pintu tersebut yang namanya ar-rayyan. Selain yang berpuasa enggak boleh masuk. Kita yang berpuasa masuk syurga lewat pintu ar-rayyan. Ini fadilah, kelebihan, keutamaan yang diberikan bagi hamba-hamba Allah yang tetap menjaga puasa Ramadan. Setelah habis orang-orang yang berpuasa, maka pintu rayyan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya
yang kelima, fadilah daripada puasa Ramadan adalah bahwasanya bau mulut kita lebih harum daripada minyak wangi. La khulumi fammis shaim atyabu indallah min rihil mis. Sungguh, pakai lam taukid ini, tetu-tetu sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi, minyak kasturi. Walaupun demikian jamaah, kalau kita selesai sahur ya, jangan lupa gosok giginya. Itu pun gosok giginya ya usahakan sebelum datang waktu subuh atau sebelum imsak. Nanti kalau kita biasakan ini gosok gigi setelah terbit matahari, jangan-jangan nanti puasa kita hukumnya menjadi makruh. Makruh itu dibenci oleh agama. Kita kerjakan tidak berdosa, tapi kita tinggalkan dapat pahala. Jadi makruh. Usahakan kita menggosok giginya sebelum azan, atau kalau lebih awal sebelum datang waktu imsak. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya yang keenam atau kelima? 6 ya? 6. Ya, yang keenam fadilah puasa. Apa fadilah puasa? Bahwasanya orang-orang yang melaksanakan puasa di jalan Allah tentu sina puasa niki, karena memang ibadah puasa niki ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya tahu kita puasa hanya Allah. Kalau manusia tidak tahu. Makanya kita bisa saja masuk ke dalam rumah, makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya, nggak ada orang tahu. Ketika keluar kita pura-pura lemas, nggak ada tenaga. Ini ibadah sirriyah rahasia. Makanya mari kita kerjakan karena Allah. Tentu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena sanjungan. Sehingga pahalanya luar biasa. Apa sabda Nabi? Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidak ada bagi seorang hamba yang berpuasa satu hari saja, ada sejelo doang terpuasa tapi di jalan Allah. Sehari kita puasa tapi karena iman, karena Allah. Maka kata Nabi, illa ba'adallah wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan jamaah, ada sejelo tu puasa niki, tapi puasa karena Allah, puasa di jalan Allah, puasa karena iman dan mengharapkan pahala. Ada sejelo niki tu puasa, Allah jauhkan wajah kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau kita sekarang sudah sampai 10 hari ya? Wah 10 jelong nggih? 10 kali 7 berapa? 10 kali 7 70 berapa? 700 kan? Berarti 700 tahun perjalanan. Kemunteleka niki jamaah selama 700 tahun. Mbe jarak dengan neraka jauh sekali. Kalau katakan sekarang kalau kita jalan kaki naik haji jamaah, itu waktunya 150 hari sampai kita, atau 160 hari. Tapi kalau kita haji lewat pemerintah, sampainya kita 30 tahun. Kenapa? Walaupun pakai pesawat terbang, karena daftar tunggunya masih lama ya. Tapi kalau jalan kaki 150 hari sampai. Itu yang sudah melaksanakannya ada itu ya, jalan kaki. Bahkan pernah saya ketemu juga dengan orang di Afrika niki jamaah. Jadi ketemu di bawah rumahnya raja pada waktu itu, kita selesai sholat subuh ya. Itu dia pakai bahasa Inggris. Ditanya ke Mekahnya berapa lama? 2 tahun katanya. Dia tidak punya uang.
darat kepeng nak leka-leka dengan Afrika. Bayangkan jamaah, Afrika jauh kan? Jauh ke Afrika? Jauh. Wasi dalam Afrika. Iya, tapi sampai juga. Kenapa? Ya karena semangatnya ingin melihat Baitullah. Begitu pula dengan ibadah-ibadah solat jamaah. Jadi mun denara semangatnya niki solat jamaah pun denara wah. Di mana berdeket balinta si masjid lagu ndara girah ibadah denara angan ta. Aduh mesti je padana ku sembahyang beli balik padana ndekna pada jamaah beda. Nanti perlu akan nyesal nanti. Kedi lain deh ku poco solat. Bayangkan hilang 26 derajat. Satu mun tersembayang mesa-mesa rezeki muta. Lagu mun tersembayang berjamaah 27. Beta luean 27 juta barang sejuta. 27 juta. Papa kepeng je si 27 petanda. Lagu papa pala si sekek petanda. Itulah kita manusia. Sehingga pahala pongkatna ndik tegita pahala sino. Nauzubillah min zalik. Tapi kita doakan ya rahimakumullah saudara-saudara kita yang tinggal di dekat masjid, mari menengebang tinggalkan semua kesibukan. Mari kita sholatnya di masjid. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalaulah kita bisa dengan izin Allah berpuasa 30 hari nanti, ya, bisa. Berarti 30 kali 70 berapa itu? 2100 tahun perjalanan. Itulah jauh kita dengan neraka. Lalu ingat, puasa kita tentu-tentu karena Allah. Kemudian yang ketujuh, fadilah daripada puasa Ramadan adalah yang ketujuh. Nanti nih, berita duka. Yang ketujuh adalah bahwasanya seandainya kata Nabi langit dan bumi diizinkan ngomong, tahu yang rawas, lau azinallahu ta'ala lis-samawati wal ard an tatakallama. Sabda Nabi, seandainya langit bumi ini diizinkan oleh Allah bisa ngomong, langit bisa ngomong, bumi bisa bicara, laqalata, sungguh kata Nabi, langit akan ngomong, bumi akan bicara. Apa angkat keduanya? Busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Kata langit, kata bumi, berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah yang berpuasa Ramadan berupa surga. Luar biasa kan jamaah? Nggih, luar biasa. Mari jamaah kita laksanakan sisa yang tinggal berapa hari? Oh, masih panjang ya. Kadang kita ngitung-ngitung akhirah. Ya, si lucu masih di temanmu sejelo. Lo karang 20 siwa jelo terpuasa kena. Seolah-olah dia ndak ikhlas melaksanakan puasa. Tapi berapapun nanti puasa kita, mari kita berusaha untuk melaksanakannya di jalan Allah karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahalanya luar biasa jemaah. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terakhir, walaupun ada juga di hadis lain tentang fadilah puasa, apa fadilah yang lainnya? Bahwasanya nanti pada hari kiamat ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan puasa itu juga bisa ngomong, bisa memberikan syafaat kepada kita yang melaksanakannya. Apa kata puasa? Ay Rabbi, ini puasa ngendeng ini nanti pada hari kiamat. Ay Rabbi, mana'tuhut ta'am wasyarab wasyahawat bin nahar fasyafi'ni. Ini kata puasa nanti pada hari kiamat membela kita, mendoakan kita. Tuhanku, aku telah mencegah hambamu dari makan, aku telah mencegah hambamu dari minum, aku telah mencegah hambamu tidak berhubungan suami istri. Maka pada hari ini, di hari kiamat ini, izinkan aku ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, untuk memberikan syafaat kepada dia yang berpuasa. Apakah Allah mengizinkannya? Ternyata Allah mengizinkannya.
Begitu puasa memberikan syafaat kepada kita, wa yadkhulul jannah, kita bisa masuk ke dalam syurga. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian beberapa fadilah keutamaan daripada puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperolehnya, mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.